Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjarnegara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 modul coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Solihun dari SD Negeri 4 Punggelan. Saya Mustika Edi Winarno dari SMK Pancabakti Banjarnegara. Saya Budiman dari SD Negeri 1 Telaga, Punggelan, Banjarnegara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Waalaikumsalam, Pak Budi. Bagaimana kabarnya, Pak Edi? Alhamdulillah sehat-sehat ini, Pak Budi. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Oh, jadi begini, Pak Edi. Pak Edi mau melakukan kegiatan coaching ya? Iya, Pak. Oh ya, jadi sebelum Pak Edi melakukan coaching, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada saat coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai dengan rubrik penilaian, begitu ya Pak Edi ya? Iya, siap Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta nanti coachingnya? Kemudian bagaimana Bapak menanyakan pertanyaan yang berbobot pada coachee? Dan bagaimana coachee itu merespon dan menjawab pertanyaan coachnya? Dan jangan lupa nanti menerapkan prinsip coaching, yaitu yang pertama adalah kemitraan ya Pak Edi ya. Siap Pak. Nah, kemudian ada proses kreatif. Yang ketiga nanti memaksimalkan potensi yang ada, seperti itu ya Pak Edi ya. Siap Pak. Nah, apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching? Yang akan saya kembangkan yang pertama adalah present, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi nanti present, kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot, seperti itu ya Pak Edi ya. Iya Pak. Ya, ya, bagus Pak. Itu Pak Edi. Kemudian kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik ini ingin diobservasi Pak Edi? Saya mendengarkan dengan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh, jadi nanti mendengarkan yang secara aktif dan pertanyaan yang berbobot, itu ya Pak Edi ya. Kemudian yang berikutnya, kira-kira apa ini indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Pak Edi ini inginkan Pak Edi? Saya ingin coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita bahas nanti, Pak. Oh, jadi Pak Edi ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan Pak Edi hadapi ini ya Pak Edi ya. Oh ya, demikian percakapan saya ya Pak Edi ya sebelum pra-observasi kali ini. Jadi nanti Pak Edi silahkan melakukan coaching dengan coachee, dilaksanakan dengan baik, begitu ya Pak Edi ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Edi atas waktunya. Selamat melaksanakan coaching ya Pak Edi ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya untuk menyempatkan waktu untuk pra observasi. Ya, sama-sama Pak Edi. Silakan. Selamat melaksanakan. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Edi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sol. Alhamdulillah Pak Sol sehat-sehat ini. Pak Sol bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini baik juga Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak Sol? Kelihatannya kok agak murung, ada permasalahan apa Pak Sol? Ini mohon maaf Pak Edi, hari ini sedang sibuk apa tidak ya, mudah-mudahan sih
tidak sedang sibuk ya, mengganggu sebentar. Tidak apa-apa Pak Sol, ini kebetulan pas Pak Sol hubungi kemarin, saya sudah atur waktunya supaya nanti saya berikan waktu khusus buat Pak Sol. Sepertinya dari pembicaraan kemarin di WA Pak Sol kelihatannya saya membaca ada permasalahan yang mungkin ingin disampaikan Pak Sol. Iya, ini maaf Pak Edi, saya mau ngobrol lah ya, minta waktu sebentar 10 sampai 15 menit. Ini saya sedang bingung Pak. Mungkin dengan ngobrol dengan Pak Edi mungkin ada sesuatu yang saya dapatkan, saya dapat menemukan solusi dan sebagainya. Monggo Pak. Jadi pada kesempatan ini saya ingin Pak Edi bisa memberikan saran dan sebagainya, nanti saya dapat menemukan solusi. Oke, siap. Tujuannya apa Pak Sol dari obrolan kita ini Pak Sol? Ya tadi sudah saya sampaikan, tujuan saya ini ya ingin mendapatkan ide atau solusi, saran atau masukan mengenai permasalahan di kelas 6 saya yang sekarang itu ya memang agak lain dari kelas 6 yang dulu gitu Pak. Lainnya di mana Pak Sol? Ini Pak, apa ya, jadi saya mau cerita kalau kelas 6 di tahun ini itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi entah mengapa itu mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jadi jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara perempuan dan perempuan saja masih ada kayak seperti jurang pemisah. Jadi saat pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi itu ada kegiatan di luar misalkan ya, itu kurang ada kerjasama atau cara berkelompok itu kurang dalam bekerja sama. Jadi saya bingung itu Pak. Oke Pak Sol, Pak Sol ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang masalah apa Pak Sol? Jadi tadi ya saya sampaikan ada kurang kerjasama dalam kegiatan kerjasama kelompok Pak. Oke. Jadi Pak Sol merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan. Betul. Ataupun kerjasama dari perempuan dan laki-laki, terus dari kelompok belajarnya itu belum bisa istilahnya ada bentuk kerjasama yang baik dari keduanya ya Mas. Ya betul Pak. Ya oke Pak Sol. Pak Sol tadi mengatakan bahwa murid-murid itu dalam bekerja sama itu belum ada istilahnya ide-ide yang bagaimana yang bisa menyatukan dari kedua belah pihak, dari lelaki maupun perempuan, yang bisa menjalin kerjasama yang baik ya Pak Sol. Iya betul. Jadi ini saya ini mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama atau bisa berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas mereka dengan memilih tepat waktu, dengan baik, tepat waktu, bagus. Ya. Ini ngomong-ngomong ya Pak Sol, ngomong-ngomong, jadi Pak Sol ini selama ini sudah melakukan apa ya agar murid-murid semisal bisa bekerja sama atau bisa mungkin menyelesaikan tugas bersama ataupun bisa mungkin memberikan bentuk tanggung jawab supaya bisa mengerjakan tepat waktu atau sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan Pak Sol. Apa yang selama ini Pak Sol sudah lakukan? Sebenarnya sih saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang itu menjadikan anak itu aktif bersama Pak.
Oke. Jadi Pak Sol sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Ya, ini sudah bagus sekali Pak Sol, sudah bagus sekali karena metode yang diterapkan ini sudah sesuai dengan tujuan dari pembelajaran untuk kurikulum Merdeka ini. Namun karakter kerjasama dari murid-murid mungkin belum terbangun ya Pak, belum terbangun. Jadi belum bisa berkolaborasi sepenuhnya dari murid-murid tersebut. Mungkin dari pengamatan Pak Sol, skalanya itu dari mungkin 5 sampai dengan mungkin 10 sudah sampai pada posisi berapa Pak Sol? Kalau sekarang mungkin saya menggambarkan baru di skala 5 Pak. Jadi sangat aneh ya Pak Sol, istilahnya mendasar Pak Sol ya. Jadi mungkin masih ada rasa apa namanya ya, istilahnya kurang pedulian ya, dengan sesama teman, dengan mungkin lain jenis pun juga cenderung lebih istilahnya belum bisa menyatu ya. Iya. Oke Pak Sol ya. Oke Pak, kira-kira selain metode diskusi ada cara lain apa tidak Pak? Mungkin saya harus memberikan motivasi kepada murid ya sebelum pembelajaran. Karena pada saat pembelajaran itu penilaian sikap saya tekankan. Oke. Dan di akhir kegiatan refleksi saya lakukan terkait sikap mereka dan memberi apresiasi murid ya yang menjaga kebersamaan begitu Pak. Oke. Jadi pada saat pembelajaran maupun kalau di luar pembelajaran juga Pak Sol sudah berusaha ya Pak Sol ya untuk istilahnya membangkitkan dari kebersamaan anak-anak tersebut ya Pak ya. Mungkin ada yang lain Pak Sol? Mungkin gimana ya, nanti kalau menggunakan cara lain mungkin saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetisi bergu dan sering adakan permainan untuk mengenal temannya itu lebih dalam. Jadi mereka mempunyai nantinya ada kebersamaannya tumbuh seperti itu Pak. Oke. Jadi ada kedekatan ya dengan nanti ada ya kelompok kompetisi nanti dari kedua belah pihak karena sudah istilahnya satu tim nanti untuk menuju suatu kemenangan. Jadi nanti ada lebih kekompakan kerjasama yang baik ya dari setiap tim tersebut ya Pak. Jadi dengan cara itu mungkin bisa untuk apa namanya membangkitkan yang selama ini kerjasamanya masih kurang bisa dibangkitkan kembali ya Pak Sol ya. Betul. Wah luar biasa Pak Solihin. Kira-kira rencana pencapaiannya kesepakatannya bagaimana Pak? Saya itu akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran. Saya informasikan ke anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan juga ya. Serta di akhir ada refleksi. Nah, tidak lupa nanti di luar pembelajaran itu ada kegiatan permainan bergu untuk melatih kerjasama kekompakan seperti itu Pak. Oke ya. Waktunya Pak Sol, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Pak buat Pak Sol untuk membentuk istilahnya kekompakan kerjasama itu Pak? Ya saya inginnya sih ya secepatnya, tapi paling lama ya saya berusaha 1-2 minggu itu rencana saya sudah saya harapkan sudah semoga bisa langsung tercapai seperti itu Pak. Oke. Apakah ada komitmen dari Pak Sol untuk rencana aksi ini Pak bisa tersepakati Pak Sol? Ya, saya akan membuat RPP dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian diutamakan pada sikap. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali dengan
memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan Pak. Di luar pembelajaran nanti ada permainan untuk melatih kebersamaan bergu gitu Pak. Oke, bagus sekali Pak Sol. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Sol untuk istilahnya menjalankan rencana itu, kesepakatan untuk pembuatan RPP Pak Sol? Kalau ini nanti saya akan berusaha buat sendiri dulu ya. Lalu apabila nanti ada kesulitan minta bantuan lah ya. Kemudian selain itu juga saya juga minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali mungkin ada kekurangan atau mungkin tidak sesuai yang mungkin harus direvisi seperti itu Pak. Iya. Bagus sekali Pak Sol. Sip. Menurut Pak Sol, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini Pak? Alhamdulillah dari percakapan kali ini ya saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau kompak dalam berdiskusi kelompok Pak. Oke, alhamdulillah Pak Sol sudah mendapatkan manfaat dari obrolan kita ya. Mudah-mudahan rencana Pak Sol akan berhasil. Terus jangan lupa Pak Sol nanti mencatat perkembangan dari setiap perkembangan bentuk kerjasama itu dari anak-anak, supaya kita tahu kemajuannya Pak Sol. Nanti bisa dijadikan referensi serta untuk contoh teman yang lain Pak. Terima kasih Pak Edi sudah memberikan atau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dan memberikan saran dan sebagainya tentang masalah yang saya alami Pak Edi. Sama-sama Pak Sol. Terima kasih sekali lagi. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke Pak Sol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Edi. Iya, Tadi sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching ya yang Pak Edi lakukan bersama Pak Solehun ya. Betul Bapak. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Edi ya. Siap Pak. Kira-kira apa yang sudah dilakukan Pak Edi nih dalam coaching tadi nih Pak Edi? Ya, yang sudah saya lakukan saat melakukan coaching, saya sudah melakukan dengan alur tirta Pak, dimana saya menanyakan tujuannya, menanyakan identitasnya, terus menanyakan rencana atau aksinya bagaimana Pak, terus menanyakan tanggung jawabnya, sehingga dalam pertanyaan-pertanyaan yang saya gali terhadap coach bisa menemukan solusi yang mana bisa membuat si coach itu lebih lega untuk tahu solusi yang setelah di coaching Pak. Oh iya gitu ya Pak Edi ya. Oke, kalau begitu saya ingin menyampaikan ya Pak observasi Pak Edi tadi ya, dengan berbasis data tadi ya. Menurut saya proses coaching Bapak sudah berjalan dengan baik Pak Edi. Juga sudah dengan alur tirta dengan baik ini, dan Pak Edi juga sudah menanyakan pertanyaan yang menurut saya berbobot gitu ya kepada Pak Solihun, sehingga Pak Solihun bisa menemukan solusi ini ya atas persoalan atau masalah yang Pak Solihun tadi punyai. Juga coaching sudah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip coaching itu ya Pak Edi. Itu catatan dari saya ya Pak Edi. Pertanyaan satu lagi ya Pak Edi. Siapa?
Apa kompetensi yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan coaching yang sudah dilakukan ini, Pak Edi? Saya ingin memperdalam alur tirta, Pak, dimana supaya saya dapat istilahnya melakukan proses coaching nantinya dengan baik, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Baiklah, ya semoga kedepannya bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi nih ya, Pak Edi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Demikian ya observasi yang saya lakukan ini pada kegiatan coaching Pak Edi ini. Semoga bermanfaat buat Pak Edi, buat Pak Solihun gitu ya. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual modul 2.3 model coaching dalam supervisi akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.